Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berdoa bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Selamat pagi, Oma, Opa, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara sekalian. Jumpa lagi dalam program Resapi bersama GKP Immanuel Kerawang. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang banyak sekali mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, terutama sesudah pertobatannya. Dia dikejar, dia ditangkap, dipenjara, bahkan sampai mati, dibunuh karena kepercayaannya kepada Kristus. Dan bukan itu saja, ketika dia mencoba mengabarkan Kristus, mengabarkan Injil, banyak orang Kristen yang menolak dia, yang mempertanyakan kerasulannya, apakah dia sah sebagai rasul karena dia bukan termasuk dari 12 murid Yesus. Dalam penderitaannya, Paulus pernah menulis begini dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4. Paulus menulis seperti ini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, bagi Paulus, penderitaan yang dialami, di mana di dalam penderitaan itu dia merasakan betapa kasih Tuhan dan anugerah Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan, justru Paulus merasakan bahwa kekuatan dan penghiburan dari Tuhan itulah yang memampukan dia untuk bisa memberi penghiburan kepada orang lain dalam berbagai-bagai macam penderitaan. Saudara, hal yang hampir sama dialami oleh seorang yang bernama Joseph M. Scriven, seorang pengkhotbah yang lahir di Irlandia pada tahun 1819. Pada awalnya, Scriven ini dalam kehidupan awalnya baik-baik saja. Dia lahir dari keluarga yang cukup berada, dan karena itu dia mampu kuliah, dia menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Dan persoalan penderitaan terjadi pada saat ia mulai mau membentuk hidup keluarga. Kesedihan terjadi saat ia mau menikah karena tunangannya itu mati, tenggelam
beberapa saat sebelum mereka menikah. Dan bukan sekali itu saja terjadi. Beberapa tahun kemudian ketika Joseph Scriven pindah ke Kanada, dia mulai melupakan masa kelamnya, mulai kemudian menata dirinya lagi. Dia mengenal lagi seorang gadis, lalu kemudian menjalin cinta kasih, kemudian bertunangan lagi. Tapi kejadian tragis kembali terjadi pada dirinya. Tunangannya itu mati karena sakit beberapa hari sebelum mereka menikah. Dan tidak cukup sampai di situ. Scriven kemudian mendengar bahwa ibunya yang masih tinggal di Irlandia mengalami sakit yang sangat keras. Dan untuk menghibur ibunya, Scriven kemudian menulis sebuah syair dari lagu yang kemudian diberikan nada oleh seorang komponis bernama Charles Orfors. Lagu yang tadi saya nyanyikan di awal. Lagu itulah yang ditulis oleh Joseph M. Scriven. Lagu itu menjadi terkenal dan dipakai oleh banyak gereja di banyak negara. Karena ada begitu banyak orang yang merasa diberi kekuatan dan penghiburan oleh lagu itu. Saudara bisa perhatikan syair lagu itu. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Saudara, jika saudara bersedih, jika saudara ada dalam keterpurukan, dalam penderitaan, dan jika saudara menyanyikan lagu ini, saudara merasa dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan. Ingatlah bahwa penghiburan yang saudara rasakan itu akan menjadi kekuatan bagi saudara. Sehingga saudara-saudara yang mengalami penderitaan dan dikuatkan oleh Tuhan juga mampu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada sesama yang ada dalam penderitaan. Sama seperti yang dialami oleh Paulus, sama seperti yang dialami oleh Joseph M. Scriven. Mari kita bersama-sama menghayati kembali syair dan kata-kata dalam lagu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami punya kesempatan kembali
untuk mengambil saat teduh dan merenungkan firman Tuhan melalui program Resapi. Kami hari ini diingatkan kembali bahwa ketika kami mengalami penderitaan, kedukaan, kesedihan, dan ketika kami merasakan betapa Tuhan memberi kekuatan kepada kami, sesungguhnya kami juga diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menghibur saudara-saudara kami yang ada dalam berbagai-bagai penderitaan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, pakailah hidup kami, supaya kami dapat melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga yang dilakukan oleh Joseph M. Scriven. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa dalam program Resapi berikutnya. Tuhan memberkati saudara.